Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sabda Tuhan yang kita dengar bersama mengajak kita bagaimana kita juga dapat bersaksi tentang Yesus Kristus. Ada peribahasa yang seringkali mungkin kita dengar bahwa mulutmu adalah harimaumu. Sering kita dengar untuk menggambarkan situasi seseorang. Hal ini terjadi juga seperti dua tokoh yang digambarkan di dalam Injil hari ini, yaitu Yohanes Pembaptis dan juga Herodes Antipas. Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjara karena berkali-kali menegur Herodes Antipas yang mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya. Dan teguran keras itu membuat Herodias menyimpan dendam dan ingin membunuh Yohanes. Sedangkan Herodes Antipas termakan sumpahnya sendiri dan di depan semua tamu undangan dalam pesta tersebut. Herodes sesungguhnya tidak menginginkan hal itu terjadi. Kita bersama-sama sudah mendengarkan dalam sabda yang dikisahkan dalam Injil. Namun karena sumpahnya, ia sudah terlanjur. Sumpah yang keluar dari mulutnya itu sudah terlanjur dan ia tidak dapat menariknya kembali. Maka sebagai raja, ia harus melakukan atau melaksanakan sumpahnya itu. Dan kita bisa mendengar bagaimana mengerikannya apa yang dikatakan oleh sang gadis itu. Dan kata-kata yang keluar dari mulut hanya karena emosi sesaat mengakibatkan hilangnya nyawa seorang yang memang suci dan orang yang benar. Hal ini pun kadang masih terjadi pada dunia saat ini. Di dalam dunia digital yang berkembang saat ini, bahwa kata-kata bisa berujung pada kasus hukum. Dan juga bisa menyebabkan orang yang tak bersalah menjadi tersangka. Dan karena pemutarbalikan fakta yang mampu mempengaruhi asumsi publik. Kadangkala hal-hal itu terjadi di dalam dunia kita saat ini. Namun, di dalam Injil, sabda yang kita dengar bersama mengajak kita bahwa bagaimana kita berefleksi, apakah selama ini saya secara pribadi sudah dengan benar dalam berkata-kata, baik kepada sesama maupun juga keluarga kita sendiri. Apakah kita juga mampu menjadi seperti Yohanes Pembaptis untuk mengatakan kebenaran, apapun risikonya, walaupun risiko yang bisa merenggut nyawa kita, namun kita tetap mempertahankannya. Sama dengan pada hari ini bagaimana Santo Paulus bersama dengan rekan-rekannya yang tetap mempertahankan kebenaran dan mati di kayu salib. Ataukah kita juga lebih sering seperti Herodes yang menghalalkan segala cara demi gengsi dan kedudukan, walau harus melawan hati nurani yang mengarahkan pada sebuah kebenaran. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kita belajar untuk menjadikan mulut kita sebagai berkat bagi orang lain. Dan semoga melalui mulut kita dapat mewartakan sukacita Injil itu sendiri. Tuhan memberkati.